Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada saudara-saudara peserta pembelajaran orang dewasa. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari sesi pengayaan materi untuk modul 1. Kita akan bicarakan mengenai sifat belajar orang dewasa. Knowles tahun 2012 di dalam bukunya The Adult Learners mengemukakan ada 8 karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama itu adalah self-direction, di mana mereka memiliki kemandirian untuk melaksanakan pembelajaran. Dan jangan lupa bahwa orang dewasa telah memiliki pengetahuan sebelumnya untuk mempelajari pengetahuan yang baru. Dan pengetahuan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungannya. Yang kedua, ini adalah practical and result oriented, di mana pengetahuan yang dibutuhkan oleh orang dewasa adalah yang bersifat praktis, cepat, dan mudah dipahami. Juga pengetahuan itu merupakan pengetahuan yang terbaru yang bisa mengantisipasi keperluan profesionalnya serta cepat diaplikasikan pada bidang pekerjaannya. Selanjutnya, less open-minded, di mana perlu penting diperhatikan pada saat orang tua atau orang dewasa menerima pengetahuan yang baru, terdapat resistant to change. Jadi dia akan lebih banyak memikirkan terlebih dahulu baik buruk atau untung ruginya di dalam mempelajari suatu pekerjaan, suatu pengetahuan, maaf. Dan resistant to change ini tentu saja harus membentuk konsep yang baru di dalam diri orang dewasa, sementara seperti sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, mereka sudah punya kemandirian, artinya mereka sudah punya konsep hidup, gitu ya. Sehingga dengan pengetahuan yang baru, mereka harus melakukan perubahan konsep, dan ini tidak bisa secara cepat. Dan yang terakhir, bahwa pengetahuannya yang disampaikan sedikit, tetapi penggalian daripada pengetahuan atau memberikan contoh-contoh yang aplikatif ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini yang terpenting dilakukan. Yang keempat adalah slower learning and integrated knowledge. Berkenaan dengan usia dan tentunya orang dewasa, seperti sudah disampaikan tadi, banyak melakukan pertimbangan baik buruk, untung rugi. Karena biasanya orang tua itu lebih memandang ke depan. Sehingga dipentingkan intensive knowledge atau intensif pengetahuan yang intensif, di mana pengetahuan itu bisa mengakomodasi kebutuhan dirinya untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Serta komprehensif keterampilan, di mana keterampilan yang diinginkan itu harus cepat terbentuk untuk meningkatkan kapasitas profesional. Yang kelima adalah use personal experience as a resource. Jangan lupa bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang harus dihubungkan dengan pengetahuan terkini, di mana pengetahuan ini harus diaplikasikan satu sama lain. Nah, untuk lebih mudah, ini harus ada interaksi dengan komunitas. Di mana interaksi dengan komunitas ini akan mempercepat ya sharing pengalaman dari masing-masing personal untuk mau menerima pengetahuan dan keterampilan baru guna menghadapi tantangan di masa depan, atau itu berbentuk sebagai pengetahuan terhadap penerapan pengetahuan. Selanjutnya adalah motivasi. Bahwa belajar untuk orang dewasa adalah yang pertama membuktikan bahwa suatu ilmu itu ada manfaatnya. Jadi yang paling penting adalah pembuktian. Share the experiments ini adalah the best practice untuk orang dewasa.
Lalu kemudian jangan lupa bahwa pengetahuan yang baru combine dengan pengetahuan yang telah mereka miliki itu harus meningkatkan keterampilan pada bidang kerja yang sekarang dia hadapi gitu. Dan tentunya ini berujung kepada peningkatan kapasitas profesionalnya karena mereka tentunya akan mengejar karir sebagai suatu bentuk pengakuan profesionalitas atau kapasitas profesional yang mereka miliki. Yang ketujuh adalah multi-level responsibility. Ingat bahwa orang dewasa ini sudah memiliki tanggung jawab, paling tidak memiliki pekerjaan. Sehingga program pembelajarannya harus fleksibel. Fleksibel ini artinya dia mampu mengakomodasi jadwal pekerjaan. Mengakomodasi jadwal pekerjaan mereka. Jadi kita harus menyesuaikan jadwal itu dengan jadwal belajar dengan jadwal pekerjaan. Dan perlu kita sadari sebagai apabila kita bertindak sebagai instruktur bahwa mungkin kita akan menerima tantangan bahwa proses pembelajaran ini menghalangi tanggung jawab gitu ya. Jadi artinya proses pembelajaran ini memang pertama tidak sesuai dengan pekerjaan yang dihadapi, yang kedua mengganggu pekerjaannya. Nah, ini multi-level responsibilities memang berkenaan dengan restriksi atau tantangan yang harus dihadapi mengenai proses pembelajaran atau program pembelajaran. Dan yang terakhir adalah ingat bahwa orang dewasa itu biasanya punya harapan yang sangat tinggi. Ini pengetahuan berguna nggak bagi pekerjaannya? Hasilnya cepat dirasakan nggak? Gitu ya. Karena tadi multi level responsibility, saya menyempatkan waktu yang sedikit, tapi saya harus dapat pengetahuan yang intensif tadi dan skill yang komprehensif gitu. Dan apakah itu bisa cepat dilaksanakan belajar yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi terkini, gitu ya. Serta menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Inilah 8 karakteristik belajar orang dewasa yang dikemukakan oleh Knowles pada tahun 2012 yang merupakan revisi dari karakteristik belajar orang dewasa yang dikemukakan tahun 1970. Berjumlah 6, sekarang berjumlah 8. Demikian pengayaan materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terus tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.